Baik, perkenalkan nama saya Andreas Excel Bailambey dan teman saya. Akhir Fadil Alboni. Di sini kami akan mempresentasikan tugas etika dan hukum TISI. Tentang kejahatan-kejahatan yang ada di medsos. Minimal 6 kejahatan. Cyberbullying, dampak dan implikasinya. Laporan tentang perilaku agresif daring dan efek psikologisnya. Yang pertama ada perundungan daring atau cyberbullying, dampak dan aspek hukum. Yang pertama ada deskripsi perundungan daring, perilaku agresif yang dilakukan secara online, metode perundungan daring, penghinaan, intimidasi atau ancaman melalui komentar atau pesan pribadi. Dampak pada individu dapat menyebabkan stres, trauma psikologis, dan depresi pada korban. Dampak sosial merusak keharmonisan masyarakat, menciptakan ketakutan dan merusak reputasi korban. Aspek hukum, pasal 27 ayat 3 UU ITE mengatur tentang penyebaran penghinaan dan pencemaran nama baik di internet. Hukuman untuk perundungan daring, pelaku dapat dihukum hingga 4 tahun penjara. Revisi UU ITE memberikan perlindungan yang lebih rinci terhadap korban perundungan daring. Selanjutnya, penipuan online. Memahami risiko dari dampaknya. Deskripsi penipuan online, aktivitas menipu yang dilakukan untuk keuntungan finansial. Dampak pada individu dapat mengakibatkan kehilangan uang dan data pribadi. Aspek hukum penipuan online diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE mengenal penyebaran berita bohong yang menyesatkan. Revisi Undang-Undang ITE. Revisi ini bertujuan untuk memperketat perlindungan konsumen. Metode penipuan termasuk jual beli fiktif dan investasi bodong melalui media sosial. Dampak sosial menurunnya kepercayaan publik dan merugikan ekonomi digital. Hukuman untuk penipuan online, pelaku dapat dijatuhi hukuman hingga 6 tahun penjara. Selanjutnya teman saya. Yang berikut penyebaran hoaks atau berita palsu. Yang pertama, penyebaran informasi tidak benar. Penyebaran informasi tidak benar untuk menyesatkan masyarakat. Yang kedua, bidang penyebaran hoaks. Hoaks dapat disebar di berbagai bidang termasuk politik, kesehatan, dan sosial. Yang berikut dampak pada individu. Penyebaran hoaks dapat menyebabkan ketakutan dan kebingungan di kalangan individu. Keempat, dampak sosial. Di tingkat sosial, hoaks dapat mengakibatkan ketidakstabilan sosial dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Aspek hukum hoaks. Penyebaran hoaks diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE dengan hukuman hingga 6 tahun penjara. Yang berikut, ujaran kebencian. Definisi ujaran kebencian. Ujaran kebencian adalah tindakan yang ditujukan kepada individu atau kelompok berdasarkan ras, agama, suku, dan latar belakang. Dampak pada individu, ujaran kebencian dapat menyebabkan trauma psikologis dan konflik dalam hubungan antara individu. Dampak sosialnya, dalam konteks sosial, ujaran kebencian menyebabkan perpecahan dan polarisasi di masyarakat. Dampak pada negara harus menanggulangi dampak dari konflik sosial yang diakibatkan oleh ujaran kebencian. Aspek hukum Undang-Undang ITE. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE menyatakan bahwa ujaran kebencian berdasarkan sara dapat dihukum hingga 6 tahun penjara. Revisi Undang-Undang ITE memperketat pembuktian untuk mencegah salah tangkap dalam kasus ujaran kebencian. Yang berikut, pelanggaran privasi. Memahami dampak dan aspek hukum. Deskripsi pelanggaran privasi. Penggunaan atau penyebaran data pribadi tanpa izin. Yang kedua, contoh pelanggaran termaksud foto, alamat, dan informasi sensitif lainnya. Dan yang ketiga, dampak bagi individu.
menimbulkan kerugian privasi dan keamanan bagi individu. Yang berikut, dampak nasional menjadi ancaman bagi keamanan data nasional. Yang kelima, aspek hukum Undang-Undang ITE. Pasal 26 Undang-Undang ITE menyatakan bahwa penyebaran informasi pribadi tanpa izin dapat dihukum. Aspek hukum atau perlindungan data, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memperkuat perlindungan data pribadi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih.